semuanya, saya Devon Mintu Agustinus. Saya Felicia Putri Mustafa. Sekarang kami berada di kawasan Cagar Budaya Batu Jaya. Di kawasan ini terdapat 2 candi loh. Candi apa tuh, Fel? Ada Candi Jiwa sama Candi Belandongan. Nah, jadi kawasan ini terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Secara administratif, kawasan ini terletak di antara 2 wilayah, yaitu di Desa Segaran dan Desa Telaga Jaya, serta Kecamatan Batu Jaya dan Pakis Jaya. Nah, menurut para ahli, Candi Jiwa ini merupakan candi bercorak Buddha dan merupakan candi tertua di Indonesia. Bangunan Candi Jiwa ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara. Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa bangunan Candi Jiwa ini dibangun pada masa abad ke-5 hingga abad ke-6 Masehi. Nah, teman-teman, bangunan Candi Jiwa ini ditemukan pada tahun 1944 oleh tim arkeolog dari Universitas Indonesia saat melakukan penelitian di situs Batu Jaya. Candi Jiwa ini juga berukuran 19 x 19 meter dengan tinggi 4,7 meter. Dan pada bagian permukaan atasnya terdapat susunan batu bata yang melingkar, dan di bagian tengahnya terdapat garis tengah berukuran sekitar 6 meter yang diperkirakan merupakan susunan stupa. Struktur bagian atas dari Candi Jiwa ini memiliki bentuk seperti bunga padma atau bunga teratai. Sedangkan untuk bagian tengah dari candi ini memiliki denah berbentuk melingkar dan diperkirakan merupakan bekas stupa atau arca patung Buddha. Nah, sedangkan untuk Candi Belandongan ini berdenah persegi dengan ukuran yang lebih besar, berlapis-lapis, serta memiliki teras-teras bertingkat yang terlihat jelas pada struktur dasarnya. Jika dibandingkan dengan Candi Jiwa sebelumnya, susunan bangunan dari Candi Belandongan ini memiliki bentuk yang lebih kompleks karena ditemukan pada bagian tengahnya ditemukan sisa-sisa dari struktur berbentuk persegi yang diperkirakan merupakan bekas dari altar pemujaan. Struktur bagian atas dari Candi Belandongan ini menunjukkan adanya bekas atap bertingkat atau bangunan tambahan yang kini telah runtuh. Sedangkan untuk di sisi samping candi terdapat umpak-umpak batu yang diperkirakan menjadi dasar penyangga tiang kayu dari bangunan beratap. Sedangkan untuk bagian tengahnya ditemukan fondasi dan susunan bata rapi menandakan adanya ruang terkait ritual keagamaan. Kenalkan, nama saya Nayani Kurniawan. Saya adalah salah seorang petugas dan ditugaskan di kawasan pertanian Batu Jaya ini. Dan kebetulan saya ditugaskan di area museumnya. Dan biar tahu juga, museum ini diresmikannya tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat bermasa kepemimpinan Bapak Haji Dani Setiawan. Jadi museum ini adalah area museum. Mungkin dari teman-teman banyak yang memang belum mengetahui tentang kawasan pertanian Batu Jaya ya. Jadi kita di sini mungkin orang lebih banyaknya terkenalnya dengan Candi Jiwa. Kenapa? Karena memang kita di sini sebetulnya adalah kawasan, dan Candi Jiwa itu adalah salah satu candi yang ada kita di sini. Jadi ada Candi Belandongan, ada Candi Serut dan yang lainnya. Dan memang kalau untuk sejarahnya sendiri, kawasan pertanian Batu Jaya itu dibilang tahun penemuannya itu tahun 1984. Dan yang menemukannya itu adalah ketika ada KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra dari Universitas Indonesia Jakarta. Dan mereka melakukan kegiatan KKN pun bukan di Batu Jaya ini, jadi di daerah Cibuaya awalnya. Nah, di daerah Cibuaya kenapa mereka bisa langsung datangnya KKN-nya ke daerah Cibuaya? Karena di Cibuaya pernah diketemukan arca Wisnu oleh masyarakat di sana. Jadi arca Wisnu itu ditemukan oleh masyarakat Cibuaya, dan dari temuan arca itulah ada pertanyaan mungkin para arkeolog, kenapa bisa ketemu arca dari abad ke-7 sampai 9 di daerah Cibuaya, sehingga akhirnya mereka melakukan kegiatan KKN itu di daerah Cibuaya. Nah, ketika KKN itu tahun 1984, kebetulan juga ada orang Cibuaya atau masyarakat Cibuaya yang mengenal tentang seluk-beluk daerah Batu Jaya. Jadi mereka memberikan informasi yang sedang KKN kalau bukan tanah, karena awalnya cari yang ada di kawasan pertanian Batu Jaya itu berupa bukan tanah. Yang kalau di Batu Jaya itu namanya ulur, tapi kalau di daerah Cibuaya dengan sebutan lemanur, artinya tanah tinggi yang ada di tengah-tengah persawahan. Nah, ini baru tahun 1985 di Batu Jaya mulai dilakukan penelitian, dan itu berlanjut sampai saat ini. Jadi kita masih wilayah penelitian. Nah, kalau untuk hasil analisis karbonnya sendiri atau dari hasil penelitiannya
kawasan Petalin Batu Jaya ini dengan radius areanya sampai 5 km persegi untuk sekarang ini atau kurang lebih 336 hektar. Kita terletak di dua desa, Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, dan Desa Telaga Jaya, dulunya kecamatannya Pakis Jaya. Dari hasil penelitiannya, candi-candi atau Petalin Batu Jaya ini atau kawasan Petalin Batu Jaya itu adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Dan ini dalam perkembangannya untuk Petalin Batu Jaya itu, kalau menurut Pak Profesor Hasan Jafar, beliau arkeolog yang paling banyak terlibat di sini, di kawasan Petalin Batu Jaya itu ada 3 fase. Nah, untuk candinya sendiri itu pertama dibangunnya itu di sekitaran abad ke-5 sampai abad ke-7. Awalnya di sekitar abad 5 abad 7 itu candinya itu adalah bentuk atau lebih ke tanah sedikit candi Hindu. Nah, kemudian pada abad ke-7 sampai abad ke-10 yang awalnya candi Hindu beralih atau diubah masa peralihan menjadi candi Buddha. Dan ini diperkuat oleh keterangan dari tokoh agama Cina yang namanya Fahian. Fahian itu menuliskan dalam bukunya di sekitaran tahun 639, Fahian menyebutkan Tolomo itu dengan sebutan nama Taruma itu dengan nama Tolomo, karena dia bahasanya agak cadel, jadi menyebutnya Taruma itu dengan sebutan Tolomo. Nah, di situ dia menuliskan Tolomo itu sudah tidak lagi mengirimkan utusannya tahun 1639 itu, sudah tidak lagi mengirimkan utusannya ke negara Cina, sehingga dibilangnya mungkin secara agamanya udah agak mundur. Dan ini kenapa kemunduran agama yang awalnya tinggi jadi Buddha? Karena ada pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Nah, itu jadi kalau menurut Pak Profesor Jafar, candi-candi yang ada di sini ini merupakan tempat beribadah rumah yang awalnya ini menjadi candi Buddha. Tapi kalau temuan-temuan yang didapatkan dari dasar candi atau di lapisan budaya, ternyata candi yang ada di kawasan Petalin Batu Jaya itu ada temuan-temuan ke masa yang lebih tuanya lagi, yaitu di masa akhir prasejarah. Yaitu dengan ditemukannya temuan-temuan gerabah buni dan juga kerangka manusia, dan nanti boleh bisa dilihat dalamnya. Kalau nama candi di sini sebetulnya dari zaman dahulunya itu kita belum, ya orang-orang sini nggak kenal itu Candi Jiwa atau Candi Blandongan. Tapi nama itu diambil dari masyarakat karena situs-situs yang ada di sini, di daerah kami di sini, karena ada di dua wilayah, itu ada di Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya, dan sebagian lagi ada di Desa Telaga Jaya Kecamatan Pakis Jaya, itu dengan nama situs Segaran dan situs Telaga Jaya. Nah, karena kondisi alam yang sebelum pembukaan tanah, masyarakat di sini setiap pembukaan tanah yang berupa bukit kecil itu memang agak disakralkan oleh masyarakat di sini sebelum tahun 1984. Jadi agak dikeramatkan lah. Dan ini kenapa dinamakannya dulunya itu oleh masyarakat di sini. Kalau untuk arkeolog nama situs itu biasanya dari nama tempat. Situs Segaran bisa Segaran 1, Segaran 2, Segaran 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan yang di daerah Telaga Jaya, Kecamatan Pakus, itu situs Telaga Jaya 1, Telaga Jaya 2 dan seterusnya. Tapi gundukan tanah yang berupa unur atau berupa lemah itu oleh masyarakat di sini dinamakan beda-beda. Jadi ada yang menamakan yang unur jiwa, ada yang menamakan unur Blandongan. Nah, unur jiwa sendiri ya waktu masih berupa bukit kita menamakan unur jiwa, dan masyarakat di sini kenapa menamakannya menjadi namanya unur jiwa, karena agak disakralkan dulu orang di sini kalau musim hujan biasanya suka mempunyai binatang ternak. Jadi pernah mengembala ternak di area unur itu atau gundukan tanah itu, dan binatang ternak mereka satu kali itu pernah ada yang naik, kemudian binatangnya itu mati. Nah, karena kita hal alam, hal itu disangkut pautkan dengan hal mistis, makanya kita namakannya unur jiwa. Dan ketika unur jiwa itu dipugar atau digali dan ternyata itu candi, jadi nama itulah yang dipakai nama candi, jadi Candi Jiwa. Nah, kalau untuk Candi Blandongan itu dulunya di bagian unurnya itu adalah sebuah tempat istirahat atau kayak pendopo. Jadi itu dari sebutan oleh masyarakat di sini, masyarakat petani,
kalau mengajak teman-temannya untuk beristirahat, itu sudah ngajak temannya, ayo kita istirahat di umur yang ada belandongannya. Dan ketika itu tinggal dan ternyata candi, jadi nama itulah yang dipakai untuk nama candi. Kalau untuk tradisi-tradisi lokal masih ada. Jadi kalau orang sini di sini memang karena memang awalnya dulunya berupa umur kemudian digali dan itu ternyata candi. Tetapi masyarakat di sini walaupun di sini adalah peninggalan candi itu adalah hidup dan adalah Buddha, tapi orang-orang sini semuanya mayoritas Muslim. Tetapi orang sini masih ada tradisi atau kebudayaannya. Jadi walaupun dia Muslim tapi akulturasinya itu ada. Jadi walaupun Muslim tapi ada budaya gitu hidup-hidupan gitu masih ada. Candi Jiwa awalnya dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara sebagai pusat ibadah Buddha dan bagian dari kompleks percandian Batu Jaya. Pada periode ini, candi berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan masyarakat. Setelah keruntuhan dan pergeseran kekuasaan, situs ini terbengkalai dan perlahan tertutup tanah serta vegetasi. Penemuan kembali terjadi pada tahun 1980-an. Restorasi intensif dilakukan pada tahun 1996 hingga tahun 2001, mengubah fungsinya dari tempat ibadah aktif menjadi situs cagar budaya dan objek wisata sejarah. Candi bukan sekedar batu, tetapi jejak jiwa para pendahulu yang mempercayai harapan. Menjaganya berarti menjaga siapa kita dan dari mana kita berasal.